Pemirsa, setelah 3 bulan lebih tidak beroperasi, Taman Safari Bogor kembali dibuka. Jumlah maksimal pengunjung tidak lebih dari 20% dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Kini Taman Safari Bogor, Jawa Barat telah kembali dibuka setelah 3 bulan tidak beroperasi. Namun pihak pengelola membatasi kunjungan hanya 20% dari kapasitas kebun binatang. Pihak Taman Safari memberlakukan protokol kesehatan untuk petugas hingga pengunjung, mulai dari wajib bermasker, penyediaan tempat cuci tangan, dan jaga jarak antar pengunjung. Selain itu, tidak semua wahana dioperasikan. Jadi dalam rangka untuk uji coba ada beberapa wahana yang tidak buka, yaitu wahana permainan, kemudian yang show-nya biasanya ada 9, kami hanya membuka 3 show, termasuk waterpark ditutup, yang permainan air seperti itu kita tutup. Lonjakan pengunjung pun terjadi di akhir pekan ini. Pengunjung mengatakan tetap berlibur meski di tengah pandemi karena sudah bosan dan menjadi tempat edukasi. Mereka pun tak keberatan dengan sejumlah protokol kesehatan. Karena banyak edukasi ke anak-anak juga kan ya, memperkenalkan kayak binatang-binatang gitu. Palingan kita bawa bekal ya Mbak ya, biar jangan turun-turun di jalan gitu, karena kan takut ya. Karena memang saya juga pribadi senang binatang, anak juga senang, dan ini baru buka ya, jadi kita langsung ke sini. Memang udah ditunggu lama sih, iya, udah bosan. Keramaian ya harus jaga jarak sih, minimal jaga jarak, jangan terlalu mepet-mepet aja, paling gitu aja. Taman Safari Indonesia telah beroperasi sejak 15 Juni lalu. Pihak pengelola hanya menyediakan transaksi non-tunai berupa penggunaan kartu debit atau kredit hingga pembelanjaan daring untuk meminimalisir kontak fisik dan pertukaran barang. Jam operasional kebun binatang mulai dari pukul 8:30 pagi hingga 4 sore. Dari Bogor, Jawa Barat, Baby Kristami, Didit Oktavian, Rizky Solehun, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan wisata Lembang diminta putar balik petugas. Objek wisata Lembang hanya menerima pengunjung dari Jawa Barat saja. Satu pekan objek wisata Lembang sudah kembali dibuka, kawasan wisata mulai dipenuhi pengunjung. Dari daerah Jakarta kita nggak boleh masuk ya. Paling putar arah aja Pak. Namun, salah satu pengunjung asal Jakarta ini diminta putar balik ketika akan masuk ke kawasan wisata Lembang. Hal ini lantaran kawasan wisata dibuka hanya untuk warga Jawa Barat saja. Ya gara-gara pandemi ini mungkin kayaknya. Bisa nggak ke sini Pak atau gimana nantinya? Next time pasti ke sini lagi. Kalau udah dibolehin ya Pak? Betul Pak. Tadinya mau liburan ke sini ya Pak? Ya mau cari suasana baru. Sabtu siang, ratusan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat nampak asik berkeliling hingga bersuah foto di kawasan wisata Lembang ini. Meski begitu, pengelola wisata telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung yang akan masuk, pemeriksaan suhu tubuh hingga diberikan masker dan face shield untuk pengunjung. Pengelola pun akan menegur pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita menerapkan 30% untuk pengunjung, selebihnya kita batasi. Pak, ini kalau kami sih memang persiapannya memang kita udah siap, cuman kan tetap kita menunggu anjuran dari pemerintah. Kalaupun misalnya hasilnya bisa dinaikkan, kita mengikuti. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Lembang mulai ramai oleh kendaraan mobil pribadi dan wisatawan. Diperkirakan objek wisata Lembang akan semakin ramai karena bertepatan dengan libur anak sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dan beralih ke Jakarta, pemirsa, hari pertama dibuka, Taman Mini Indonesia Indah kembali dikunjungi masyarakat. Warga memanfaatkan kawasan wisata ini untuk berolahraga dan bersepeda.
Setelah hampir 3 bulan tutup, Taman Mini Indonesia Indah TMII dibuka kembali. Warga pun memanfaatkan dibukanya kembali tempat rekreasi TMII dengan berolahraga dan bersepeda Sabtu pagi. Selain itu, di hari pertama buka, pengelola TMII memberikan promo beli 1 tiket gratis 1 tiket untuk pengunjung hingga 30 Juni nanti. Pengunjung dibatasi maksimal 20.000 setiap harinya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan dan wajib menggunakan masker. Hanya warga berKTP Jakarta yang dapat menikmati wisata di Taman Mini. Begitu juga dengan Taman Impian Jaya Ancol yang kembali beroperasi dan mulai didatangi pengunjung. Pihak Ancol menerapkan protokol kesehatan dan beberapa prosedur yang harus dilalui pengunjung. Untuk pembelian tiket dan reservasi secara online, pengunjung juga diwajibkan reservasi sebelum datang ke Ancol untuk menjaga agar wisatawan yang hadir tidak melebihi 50%. Selain Taman Mini Indonesia Indah dan Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga kembali dibuka bagi pengunjung. Untuk dapat masuk ke Taman Marga Satwa, pengunjung harus mendaftar secara online dan mengisi form tiket disertai KTP. Pengelola Taman Marga Satwa hanya memperbolehkan pengunjung dengan domisili DKI Jakarta. Guna membatasi kerumunan, pengelola melakukan pembatasan waktu kunjungan setiap harinya, mulai jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengelola kawasan GBK telah menerapkan pembatasan jumlah pengunjung melalui sistem shifting untuk mencegah penyebaran virus corona. Hingga Sabtu malam, warga masih berolahraga di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika memasuki area GBK, warga harus menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan pihak pengelola. Sementara hanya terdapat 2 pintu yang dibuka untuk pengunjung, yaitu pintu 5 dan pintu 10. Di masa PSBB transisi, kawasan GBK mulai kembali dibuka, namun dengan pembatasan terkait waktu dan kapasitas pengunjung. Pembatasan dilakukan dengan sistem shifting pengunjung per 1 jam sekali, sehingga setelah 1 sesi berakhir, pengunjung diwajibkan meninggalkan area ring road, lantaran area akan disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan sebelum memasuki sesi di jam selanjutnya. Jadi kita mulai hari ini shifting untuk masuk ke ring road Stadion Utama itu kita berlakukan. GBK membagi menjadi 8 shift ya Mbak ya. Masing-masing itu mulai tadi pagi dari jam 5, nanti selesainya itu jam 18.30. Selesai keluar semua di ring road itu jam 19.30. Seperti itu, masing-masing shift kita batasi pengunjung sebanyak 1.000 pengunjung dan masing-masing shift itu 1 jam. Terkait waktu operasional, kawasan GBK dibuka pukul 5 pagi dan tutup pukul 20 malam. Namun pada pukul 19 terdapat imbauan bagi pengunjung untuk meninggalkan area GBK sehingga dapat dilakukan sterilisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akan diuji coba pagi ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pedagang kaki lima berjualan saat Car Free Day. Lima zona di jalur hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day Jakarta disemprot disinfektan. Zona pertama dimulai dari arah Patung Pemuda menuju Semanggi hingga ke Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam uji coba di masa transisi, Car Free Day dibuka sejak pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Selain itu, dalam pelaksanaan Car Free Day tidak diizinkan adanya pedagang kaki lima berjualan. Untuk hari Minggu, bahwa hari Minggu sudah ada HBKB, tetapi pedagang kaki lima itu tidak diperbolehkan. Sementara HBKB untuk olahraga, jalan kaki maupun sepeda tetap dengan mengedepankan prinsip pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Dan kami menghimbau kepada warga yang tidak sehat, merasa demam, merasa flu, untuk tidak keluar dan melakukan aktivitas olahraga di HBKB. Meski mulai dibuka, warga diharap tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu hamil, anak di bawah 9 tahun, dan lansia di atas 60 tahun dilarang ikut CFD.
Personil Satpol PP juga dikerahkan untuk menertibkan pelaksanaan CFD di masa PSBB transisi. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Bayu Lela Muda, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pandemi corona meningkatkan jumlah pengungsi hingga hampir 80 juta orang. Informasi mancanegara akan kami sampaikan usai jeda.